Nah, jadi yang pertama itu kita bakal bahas arus dan tegangan RMS. Sebenarnya apa sih arus dan tegangan RMS itu? Kalau misalnya di rangkaian arus bolak-balik itu, eh, tegangan sama arusnya itu dia kan berubah-ubah gitu ya terhadap waktu. Jadi kita itu pakai analogi rangkaian arus searah yang disebut RMS ini buat nyari arus dan tegangan dari rangkaian arus bolak-balik. Nah, sebelum itu tuh kita bakal sedikit ngulang tentang rangkaian arus searah supaya eh, bisa lebih paham lah itu dapat rumusnya dari mana. Sebenarnya eh, ada cara lain dan caranya itu cukup bervariasi buat nyari arus dan tegangan RMS ini. Yang salah satunya yang pakai integral itu, namun menurut aku rasanya cukup ribet kalau misalnya pakai itu. Jadi aku pakai analogi rangkaian arus searah aja. Nah, di sini aku tulis dulu. Kita waktu di rangkaian arus searah itu ada yang namanya hukum Ohm kan ya. Nah, hukum Ohm ini eh, sebentar. Nah, hukum Ohm ini kan bunyinya kalau misalnya suatu arus searah itu nilainya sama dengan potensialnya dibagi dengan resistansinya kan. Di sini kita tulis anggaplah persamaan satu ya. Tulis ini persamaan satu. Nah, selain itu kan kita juga bisa nyari tegangan arus dari arus area itu yang V ini. Jadi V sama dengan I dikali dengan R ya kan. Kita tulis ini sebagai persamaan yang kedua. Terus gimana buat nyari dayanya? Nah, kalau misalnya mau nyari daya, karena karena rangkaian arus searah ini kalau misalnya digambarin di grafik itu lurus kayak gini. Sebentar aku gambar dulu. Nah, misalnya ini itu ada arus sama tegangan. Ini misalnya V, yang ini I, terus ini tuh T terhadap waktu gitu. Atau aku kasih beda warna deh supaya kelihatan bedanya. Nah, dia tuh kalau misalnya pada rangkaian arus arah, grafiknya lurus kayak gini. Beda kalau misalnya di rangkaian arus bolak-balik yang bakal aku bahas nanti. Terus karena eh, V sama I-nya itu lurus begini, kalau misalnya dari rangkaian arus arah, maka P-nya itu bisa langsung kita cari dengan cara dikali aja gitu. Misal P sama dengan V dikali dengan I-nya. Nah, ini buat nyari daya pada rangkaian arus arah. Ini kita tulis sebagai persamaan tiga ya. Nah, habis itu kita bisa substitusi persamaan yang pertama ke yang ketiga. Jadi kita bisa dapat P-nya itu V dikali dengan V dibagi R. Jadinya kita dapatkan V DC kuadrat dibagi dengan R. Itu sama dengan P. Terus supaya rapi aku geser sedikit. Nah, ini kita udah dapat satu rumus, satu rumus daya dari rangkaian arus arah. Satu lagi, kita juga bisa substitusi persamaan yang kedua ke persamaan yang ketiga. Jadi kayak gini, P sama dengan eh taruh tadi yang kedua tuh apa? Oh iya, V-nya jadi I dikali dengan R dikali dengan IDC. Jadinya P itu bisa juga dicari dengan I kuadrat dikali dengan R. Nah, kita udah dapat rumus yang kedua. Ini rumus yang pertama, ini yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian arus bolak-balik. Kalau misalnya rangkaian arus searah itu grafiknya lurus kayak gini, ini kayak gini. Nah, kalau misalnya di rangkaian arus searah itu tuh dia bakal bergelombang, dia bakal berubah-ubah terhadap waktu. Misalnya kayak gini.
Ini aku bikin lagi kurvanya. Soalnya aku mau pakai warna yang berbeda. Misalnya ini tuh buat V. Nah, ini kan kita punya amplitudo ya kalau kalau misalnya kurva yang bergelombang gini. Nah, ini tuh bisa disebut sebagai eh, V peak atau V puncak. Satu lagi juga ada yang buat arus. Dia sama. Ini sekitar sini, I peaknya. Nah, gimana cara buat nyari P-nya kalau kayak gini? Sebenarnya sama dikali juga. Kayak misalnya aku punya satu lagi kurva buat P-nya. Ini P, terus ini T. Nah, kalau misalnya pakai analogi yang dari arus arah itu kan tinggal V dikali I ya. Sedangkan kalau di rangkaian arus arah itu langsung pakai V dikali I gitu tuh itu bakal berbeda-beda hasilnya. Kayak misalnya eh, ini nih titik titik I yang di sini dikali sama titik V yang di sini bakal berbeda dengan titik I yang di sini dikali dengan V yang ini. Makanya bisa kita gambar kurva yang P itu kayak gini. Nah, kenapa dia naik lagi? Karena kan yang di sini kan negatif ya. Negatif kalau misalnya dikali negatif jadi dia positif kan. Terus di sini kita punya amplitudo dayanya kita tulis sebagai P peak. Nah, karena distribusinya kayak gini, kita bisa dapat nih P rata-ratanya di sekitar tengah-tengah sini. Jadi kita dapat di sini tuh ada P peak per 2, sehingga kita bisa dapat P rata-ratanya yaitu ya ini, P peak per 2. Kita tulis dulu. Jadi yang pertama itu tadi yang ini, P peak sama dengan V peak dikali dengan I peak. Ini kita tulis sebagai persamaan ke satu ya, karena ini baru masuk ke yang bolak-balik. Terus satu lagi kita tulis yang P average sama dengan P peak per 2. Kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Nah, kita udah dapat dua persamaan nih. Kalau misalnya berdasarkan hukum Ohm, walaupun nilai dari R, V, dan itu berbeda-beda, tapi dia itu tuh perbandingannya bakal tetap sama. Makanya bisa kita tulis sebagai berikut. Kayak R sama dengan V peak dibagi dengan I peak. Nah, kalau misalnya dapat kayak gini, jadi kita bisa nyari dong arus peaknya sama dengan V peak dibagi dengan R gitu. Sampai sini aman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat atau langsung on mic juga nggak apa-apa ya. Terus di sini yang arus ini bisa kita tulis sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kita dapat tiga persamaan, kita bisa substitusi persamaan yang ketiga ini ke persamaan yang pertama. Jadi kita dapat P peak sama dengan V peak dikali dengan V peak per R. Jadinya kita dapatkan V peaknya itu sama dengan V peak kuadrat per R. Nah, kita udah dapat rumus daya pas di titik puncak ini, tapi kita mau nyari daya rata-ratanya. Gimana caranya? Yaitu dengan cara mensubstitusikan. Oh, sorry, sorry. Ini kita tambahin dulu. Ini tuh sebagai persamaan Pak. Jadi caranya buat nyari daya rata-ratanya itu kita substitusi persamaan yang keempat ini ke persamaan yang kedua. Kita tulis. Jadi P average-nya sama dengan VP kuadrat per R dibagi 2 kan ya. Terus jadi kita dapat P average-nya sama dengan VP kuadrat per 2R gitu. Ini kita udah dapat daya rata-ratanya. Ini rumus yang pertama dari rangkaian arus yang bolak-balik.
Terus kita cari buat yang harusnya ini kan baru yang tegangannya ya. Caranya itu kita lihat lagi nih ke atas. Di persamaan yang ini, yang ketiga ini, kita kan bisa tulis sebagai eh Vpik sama dengan Ipik dikali R gitu ya. Ini sama-sama persamaan yang ketiga lah kita anggap. Jadi buat nyari P average dengan cara arus itu, pertama kita substitusi pertanyaan apa persamaan yang ketiga ini ke persamaan satu lagi, tapi persamaan tiga yang ini ya, bukan yang ini. Kita tulis dulu Vpik sama dengan Ipik dikali dengan R dikali dengan Ipik. Jadi kita dapat Vpiknya ini sama dengan Ipik kuadrat dikalikan dengan R. Buat nyari P average-nya juga sama kayak yang sebelumnya. Kita substitusi, ini kita tulis sebagai persamaan yang kelima. Kita substitusi persamaan yang kelima itu ke persamaan yang pertama. Eh, yang kedua, sorry. P average sama dengan Ipik kuadrat dikali dengan R dibagi dengan 2. Nah, udah kan dapat cara buat nyari P average dengan menggunakan arus. Ini rumus yang kedua dari rangkaian arus bolak-balik. Nah, kalau udah gini gimana? Nah, kita bakal bandingin semua persamaan yang udah kita dapat dari rangkaian arus yang searah sama rangkaian yang bolak-balik nih. Yang ini, sama yang ini, dan yang terakhir yang ini. Nah, kita bisa asumsikan resistansi di kedua sirkuit AC dan DC itu sama. Jadi kita anggap daya yang dihasilkan kedua sirkuit itu sama. Jadi kita bisa samain eh, persamaan yang pertama di searah dan persamaan yang pertama di rangkaian arus bolak-balik. Kayak gini. Kita lihat dulu tadi pada rangkaian arus searah itu P-nya itu VDC kuadrat per R. Kita tulis VDC kuadrat per R. Terus kalau di rangkaian arus bolak-balik dia V kuadrat per 2R. Nah, dari sini kita bisa dapatkan VDC kalau misalnya disamain sama V yang di AC itu V peak-nya ini. Jadi VDC sama dengan V peak per akar 2 kan. Jadi akar 2 ini sebenarnya kalian bisa ngitung sendiri. Kalau misalnya VDC ini ntar bakal dapat V peak per akar 2. Nah, habis itu sama juga buat yang persamaan yang kedua. Persamaan kedua yang di rangkaian arus searah itu IDC kuadrat dikali R. IDC kuadrat dikali dengan R. Dia bakal sama dengan yang ini. IP kuadrat dikali R dibagi 2. Maka ntar kita dapat IDC-nya ini sama dengan IP dibagi akar 2. Nah, ini kan dia itu identitasnya masih VDC ya. Nah, karena udah kita kita udah ngebandingin VDC ini sama VPIC yang di AC, jadi eh kita bisa menganalogikan kalau misalnya seperti yang tadi aku bilang tadi, kita itu kan sebenarnya pakai RMS itu buat menganalogikan rangkaian arus bolak-balik dengan rangkaian arus arah kan. Makanya VDC ini bisa kita sebut dengan VRMS. Ya ini juga sama dengan IRMS. Sini aku tulis ulang dulu. Jadi kita dapat VRMS-nya itu sama dengan V peak dibagi dengan akar 2. Begitupun dengan IRMS-nya sama dengan
pik sama dengan akar 2. Nah, di sini kita udah dapat rumus dari arus dan tegangan RMS. Sampai sini aman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung kirim di kolom komentar atau bisa langsung unmute ya. Atau kalau misalnya penjelasan aku kurang jelas juga nggak apa-apa kalau misalnya minta tolong buat ngejelasin ulang. Oke, di sini kita udah selesai di subbab yang pertama. Sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua itu tentang rangkaian RLC seri. Nah, sebelum itu ada sedikit pengantarnya dulu. Setelah aku di sini punya rangkaian yang ada gigel ya. Terus di sini ada R, di sini ada L, nah dan di sini ada C-nya. Ini R, ini L, sini C. Nah, eh, GGL itu kan sebenarnya dia tuh apa ya? Dia tuh potensial dari arus bolak-balik kan. Makanya kalau misalnya dibikin kurvanya, dia tuh juga bakal sama kayak V dan I yang tadi. Dia tuh bakal kayak gini kurvanya. Sama. Dia tuh bakal berubah terhadap waktu. Terus yang di amplitudenya ini kita sebut itu GGL0. GGL0 sama dengan tegangan amplitudo. Nah, yang di sini berarti negatif GGL 0-nya kan. Nah, karena kita udah dapat GGL 0 ini sebagai tegangan amplitudenya, kita bisa nulis fungsi GGL itu sebagai GGL sama dengan GGL 0 dikali dengan sin omega T. Tuh. Nah, ini buat sedikit pengantarnya. Sekarang kita lanjut untuk bahas ke rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian R atau resistance. Nah, rangkaian R itu, teman-teman tahu kan kalau rangkaian R itu berarti bentuknya kayak gini. Nah, di sini ada GGL-nya, terus yang di sini tuh R. Nah, misal rangkaian ini tuh arusnya itu pasti dari positif ke negatif kan. Maka loopnya mungkin seperti ini. Terus di sini ada arusnya dari titik ini ke titik sini. Tulislah ini sebagai I dari R. Terus yang di sini itu V dari R. Gitu. Terus eh masih ingat kan yang sigma GGL sama dengan V gitu. Nah, kita sama nih lihat GGL-nya itu kita tulis di sini. Sama satu lagi, V-nya cuma ada satu, yaitu VR. Berarti kita tulis sebagai GGL sama dengan VR. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kan kita tulis sebagai GGL dikurang VR sama dengan nol. Atau nggak usah deh, nggak usah. Kita langsung aja. Tadi kan udah dapet ya, GGL itu sama dengan GGL nol sin omega T. Jadi bisa kita tulis persamaan yang di VR ini sama dengan GGL nol sin omega T. Tapi GGL 0 ini kita ganti. Kan nggak mungkin kalau misalnya di di sini itu tegangan dari R, tapi di sininya GGL kan. Jadi kita kasih keterangan di sini GGL 0 sama dengan potensial amplitudo R. Jadi bisa kita tulis VR sama dengan VR dikali sin omega T. VR yang ini tuh beda ya sama yang ini. Kalau yang ini tuh amplitudo. Terus kita lanjut. Gimana ya?
Oh iya, kita lanjut ke yang sini, ke yang harusnya. Kita itu, seperti yang udah aku bilang tadi, hukum Ohm itu kan I sama dengan V per R. Di sini juga berlaku I, R sama dengan V R per R kan. Terus kita tulis nih, eh, sebentar, aku agak lupa. Oh ya, kita tulis di sini tuh kita substitusikan VR yang di sini sama dengan VR, VR amplitudo dikali dengan sin omega T dibagi dengan R. Nah, hmm, kita tulis gini aja deh supaya nggak ini VR per R kali sin omega T. Nah, di sini tuh eh buat amplitudo arusnya itu berarti yang ini kan. Jadi kita bisa tulis amplitudo R sama dengan amplitudo V dibagi dengan R. Jadi kita bisa tulis bersamaan I-nya itu sama dengan IR dikali dengan VR per R. Jadi kita udah punya dua persamaan dari rangkaian yang resistansi. Yang ini sama yang ini. Sorry, sorry. Ini bukan VR per R. Harusnya sin omega T. Sorry, nggak fokus. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian yang C. Rangkaian kapasitansi. Nah, kalau di rangkaian kapasitor itu sama kayak yang resistor, cuma dia kan di sini diganti jadi kapasitor kan. Terus sama di sini ada GGL, habis itu di sini dari positif ke negatif, loopnya searah jarum jam. Habis itu di sini dari titik sini ke titik sini juga ada potensialnya kita tulis sebagai VC. Terus arusnya ke sana tulis VC. Sama kayak rangkaian yang resistor tadi, kita tulis GGL sama dengan VC kan. Jadi kita punya VC-nya ini, coba sini ya. VC-nya ini sama dengan GGL 0 sin omega T. Dengan GGL 0 sama dengan IC. V Jadi kita tulis C sama dengan yang amplitudo C dikali sin omega T. Gitu. Terus kalau di rangkaian C ini ada tambahan. Jadi kan eh, kita tahu kalau misalnya di rangkaian kapasitor itu V itu sama dengan Q per C kan. Jadi kita bisa tulis kayak gini. PGL min VC sama dengan 0. Terus kita tulis tadi yang VC-nya PGL dikurang Q per C sama dengan 0. Terus kita bisa eh, cari persamaan Q-nya. Q sama dengan jadinya eh, GGL dikali C ya. Terus GGL itu kan tadi GGL 0 dikali sin omega T. Jadi bisa kita tulis Q sama dengan GGL 0 dikali C dikali sin omega T. GGL 0 C sin omega T. Iya benar. Nah, habis itu hmm, kita masuk ke
arusnya sekarang. Di bagian arus ini, IC itu kan sama dengan, kalau di, sebentar aku lupa, lihat dulu. Oh ya, kalau di rangkaian kapasitor itu, kita bisa tulis I itu sama dengan C dikali Q kan. Tapi Q-nya itu berubah eh, terhadap waktu. Jadi kita bisa tulis IC sama dengan C kali DQ per dt. Terus kita masukin tuh Q-nya yang ini. Kita turunin. IC sama dengan C dikali, kalau diturunin jadinya GGL. Eh, iya benar gak ya? Sebentar ya. Oh, enggak. Salah. Maaf ya, teman-teman. Jadi kan kalau misalnya arus yang mengalir itu kan sebenarnya muatan persatuan waktu gitu ya. Jadi Q per T gitu kan. Makanya bisa kita turunin dQ per dt. Nah, kita turunin eh Q-nya ini jadi GGL 0 dikali C dikali omega dikali dengan sin omega T kan. Kita udah dapet IC-nya di sini. Eh, bukan sin, sorry. Cos. Karena diturunin cos omega T. Nah, cos ini kalau misalnya mau kita jadiin sin itu, jadinya ditambahin fasanya kan. Fasanya itu pi per 2 sin omega T ditambah pi per 2. Nah, kita udah dapet nih persamaan yang IC-nya ini. Terus kalau misalnya, sebentar, aku agak sedikit lupa kalau di bagian ini. Sebentar ya. Oh iya. Nah, sebelumnya kan tadi kita udah dapet ya persamaan yang ini. V, VC sama dengan V amplitudo C dikali sin omega T. Ini bakal aku tulis lagi sebentar. VC sama dengan amplitudo C dikali sin omega T. Aduh. Terus kalau misalnya di arusnya ini, tadi kan kita udah dapat yang cos ya. Itu bakal aku tulis dulu di sini. C. Nah, sebenarnya kita bisa tulis yang ini tuh sebagai IC, amplitudonya. Jadi kita tulis di sini IC dikali dengan sin omega T. Nah, kita pakai lagi nih hukum Ohm itu yang R sama dengan V per I. Tapi kalau misalnya buat buat menyamakan, tapi kalau misalnya buat menyamakan yang resistor ini di rangkaian kapasitor, kita itu bakal nyebut R ini sebagai X. Jadi di sini XC, IC, IC gitu. Identitas dari R di kapasitor itu tuh XC. Nah, di sini kita masukin VC itu kan eh ini. Nah, V amplitude C itu kan sama dengan GGL 0 ya. Jadi kita tulis di sini tuh GGL 0 dibagi dengan I amplitude C-nya yang ini. GGL 0 dikali dengan C dikali dengan omega. Ini bisa kita coret. Jadinya kita dapat rumus XC sama dengan 1 dibagi C dikali omega. Nah,
Kita udah dapat rumus XC. Sekarang kita lanjut ke rangkaian yang ketiga, itu rangkaian induktansi, induktor. Rangkaiannya sama, kita gambar dulu. Ini ada GGL di sini, terus di sini L. Sama juga dia dari positif ke negatif, terus loopnya saya jarum jam, terus di sini ada arusnya, arus L kita tulis. Terus di sini dari titik ke sini itu ada potensial dari induktornya. Sama kita tulis lagi ya, GGL, eh sebentar, GGL dikurangi dengan VL sama dengan 0. Di sini juga kita dapat persamaan dari VL-nya sama dengan GGL 0 dikali dengan sin omega T. Sebentar, sini aku tulis dulu GGL sama dengan VL. Terus sama kayak yang lain, I, salah, V amplitudo L ini bakal sama dengan GGL 0. Jadi kita tulis VL sama dengan V amplitudo L dikali dengan sin omega T. Terus sekarang kita lanjut ke bagian arus ini. Oh. Nah, kalau di hukum Ohm itu kita kan udah tahu kan kalau misalnya V sama dengan I dikali R kan. Nah, di rangkaian induktor ini sama, cuma R-nya itu kan dia tuh diganti sama L. Atau nanti bakal kita cari XL-nya gitu. Jadi di sini tuh bakal aku tulis GGL dikurang dengan L dikali dengan I kan. Tapi I-nya itu tuh bakal diturunin dengan waktunya. Jadi DIL dibagi dengan DT sama dengan 0. Nah, kita mau nyari I-nya ini kan. Kita tulis di sini aja. Kita punya L dikali D. IL dibagi dengan DT sama dengan GGL ya kan. Terus GGL itu sama dengan GGL 0 dikali dengan sin omega T. Terus kita punya lah nih, DIL per DT sama dengan GGL 0 per L dikali sin omega T. Boleh ya aku tulis kayak gini. Nah, karena kita mau nyari L ya, jadi kedua kedua ruas ini bakal kita integralin. Jadinya IL sama dengan min GGL 0 dibagi L dikali omega dikali cos omega T. Nah, di sini kita udah dapat rumus I-nya, IL-nya. Nanti deh, jangan kita highlight dulu. Nah, dari persamaan IL ini, cosnya ini mau kita ganti jadi sin. Sama kayak tadi, dengan cara ditambahkan eh pi per 2. Coba karena di sini negatif, jadinya bakal pi 0 dikali dengan omega dikali sin omega T dikurang dengan pi per 2. Kayak gitu. Nah, hmm, kalau misalnya di amplitudo itu, eh, sin yang paling tinggi itu kan satu ya. Jadi kita anggap yang ini tuh sama dengan satu. Jadi kita dapat I L-nya
sama dengan G0 dibagi L dikali dengan omeganya. Nah, dari sini kita dapat nih, sebentar. Tadi kan kalau misalnya di rangkaian yang kapasitor, aku tulis dulu ya. Yang di sini juga bakal aku tulis dulu. Kalau misalnya R sama dengan V atau GGL ya. GGL per I. Nah, eh kalau nah kalau misalnya I-nya ini kita pindahin ke sini dan L dikali omega kita pindahin ke sini, kita bakal dapat GGL 0 per IL sama dengan L dikali omega kan. Nah, yang GGL 0 dibagi dengan IL ini, itu kan R. Cuma kalau R itu dalam rangkaian induktor itu, kita sebutnya sebagai XL. Jadi, L dikali omega ini namanya XL. Di situ kita dapat rumus XL sama dengan omega dikali dengan L. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke pengaplikasiannya ke yang RLC circuitnya, rangkaian keempat. Nah, sebelumnya kan udah aku gambarin ya, tapi ya bakal aku gambar lagi di sini. Ini R-nya, ini L-nya, terus di sini C. Ini GGL, R, L, C. Nah, kalau di rangkaian RLC ini, kita tulis dulu V dikali R. V-nya itu kita sebut sebagai impedansi, yaitu potensial totalnya. Z sama dengan I dikali R. Nah, kita bakal pakai istilah Z ini di RLC circuit. Gitu. Cara nyari Z-nya gimana? Nah, pertama, aku bakal bikin dulu diagramnya. Jadi, kadang kalau misalnya di UAS, aku udah ngerjain UAS soal soal RLC di UAS sekitar 4 atau 5 tahun ke belakang. Itu tuh pasti beberapa ada yang minta kita buat gambar diagramnya. Caranya itu gampang. Kalian cukup gambar kalau misalnya ini tuh antara eh, XL yang di bawah itu XC, terus yang ke sana itu R-nya. Nah, terus tinggal kita gambar nih. Misal ya, misal kalau misalnya XL-nya itu lebih besar dari C, dia itu bakal ke atas. Ini buat eh, XL-nya lebih besar dari C. Kalau misalnya X-nya lebih besar, dia tuh gambarnya bakal ke bawah kayak gini, kayak gitu. Tapi di contoh ini aku bakal pakai XL yang lebih besar daripada C. Terus kita punya R-nya yang ke sana. Tulis R-nya, teman-teman, R. Nah, terus kalau misalnya impedansi itu tuh, jadi yang di sini nih, tuh, ini Z-nya. Terus yang di sini itu fasanya, gitu. Nah, buat nyari Z-nya, kita bisa lihat dari diagram ini. Sebentar, kita cari tetanya dulu deh. Kita cari dulu buat fasanya. Kalau misalnya dalam rumus trigonometri itu kan, tan itu kan sama dengan depan per samping ya. Ini juga sama. Kita lihat nih, depan yang ini. Depan yang ini tuh berarti kan XL min XC. XL min XC dibagi dengan sampingnya. Sampingnya itu R. Ya udah, berarti tinggal XL min XC per R. Ini udah. Ini buat buat arkas tangan fasenya cuma kayak gini dong. Nah, buat nyari impedansinya juga sama. Kita pakai trigonometri.
Kita lihat nih. Kalau misalnya kita mau nyari hipotenusa itu kan kita pakai R kuadrat dikali dengan ini yang kuadrat terus kita akarin kan. Ya udah, berarti tinggal kita tulis saja. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. P akarnya gitu ya. Udah, rumus impedansi kayak gini. Terus terakhir itu ada yang namanya resonansi. Oh ya, sampai sini aman gak ya semua? Atau ada yang mau ditanyain? Kalau gitu kita lanjut ya ke resonansi. Ini berarti yang ke berapa ya? Yang ketiga. Yang ketiga itu resonansi. Resonansi juga simple. Jadi eh resonansi itu tuh terjadi kalau misalnya ada frekuensi tegangan yang bikin reaksi induktif dan reaksi kapasitif itu saling meniadakan. Reaksi induktif itu kan yang XL ya. Kalau misalnya reaksi kapasitif itu yang XC. Karena saling meniadakan, jadinya resonansi itu terjadi ketika XL min XC sama dengan nol. Jadi bisa kita tulis XL itu sama dengan XC kan. Ini kalau misalnya terjadi resonansi. Nah, di sini tuh bisa kita turunin nih. XL itu kan tadi udah kita hitung ya. Dia itu omega L. Terus kalau misalnya XC itu satu per omega C kan. Di sini kita bisa kumpulin nih omeganya di sebelah kiri lah ya. Omega kuadrat. Terus L-nya kita pindahin ke row sebelahnya. Jadi satu per LC. Makanya kita bisa dapat rumus omeganya itu sama dengan satu, ini L. Satu dibagi L dikali dengan C. Tapi diakarin. Sorry, sorry. Bukan situ akarnya. Iya benar sih akarnya di sini. Tapi kan akar dari satu itu kan satu. Jadi kita bisa pindahin aja akarnya ke sini. Tuh. Nah, gimana kalau misalnya dicari frekuensinya? Itu gampang. Frekuensi itu kan sama aja. eh Kalau kita tulis omega sama dengan 2πf, berarti F-nya itu kan omega dibagi 2pi kan. Eh, salah ya. 2pi per F nggak sih harusnya? Apa 2pi? Eh, Sebentar. Iya bener 2pi F. Ya, kita langsung tulis aja di sini kalau gitu. Omega itu sama dengan 2pi F. Berarti 2pi F sama dengan akar L dikali C. Maka dari sini kita bisa dapat F-nya. F sama dengan 1 dibagi 2pi dikali akar L C. Nah, kita udah dapat rumus eh, omeganya sama frekuensinya. Nah, udah deh materi AC sampai sini. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke latihan soal. Sebentar, soalnya bakal aku screenshot dulu. Hmm.
Ini tuh soal UAS tahun kemarin, tahun 2023, 2024. Soalnya itu suatu generator AC dengan GGL maksimum 26 V dihubungkan secara seri dengan rangkaian seperti pada di bawah. Diketahui besar hambatan masing-masing resistor adalah 6 ohm, induktansi induktor L adalah 100 mH, dan kapasitansi kapasitor adalah 200 mikrofarad. Diketahui pula sumber arus tersebut memiliki frekuensi atau kecepatan sudut sebesar 200 radian per sekon. Terus pertanyaannya, tentukan impedansi dari rangkaian tersebut. Ini kan kalau misalnya di UAS itu udah aku kerjain sekitar beberapa tahun lalu, itu pasti disuruh cari impedansinya. Jadi eh, karena nyari impedansi itu gampang, jadi teman-teman harus tahu ya dan diingat rumusnya. Kita tulis Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat terus diakarin. Nah, supaya perhitungannya nggak numpuk-numpuk itu kita cari dulu ya XL, masing-masing XL sama XC-nya. XL sama dengan omega dikali L. Omega tadi berapa? 200. 200. Terus L-nya itu 100 milihenry. 100 milihenry kalau dijadiin dikonversi ke Henry berarti dikali 10 pangkat min 3 kan. Jadi XL-nya ini kita dapat coret coret 20 ya, 20 ohm. Nah, sekarang kita lanjut ke exchange-nya. Itu 1/omega dikali C. Tadi omeganya 200. Kalau C-nya 200 mikrofarad. Kalau dijadiin farad, berarti dikali 10 pangkat min 6 kan. 200 kali 10 pangkat min 6. Nanti ini coba 1, 2, 3, 4. 1,004 ya. Satu dibagi 0,0. Mas, berarti XC-nya itu 25 ohm. Nah, kita udah dapat XL sama XC-nya. Terus sekarang tinggal kita cari Z-nya. Kita masukin angkanya. Tadi R-nya berapa? R-nya 6 ohm. Nah, di sini eh, resistornya itu ada dua. Karena dia seri, berarti R totalnya tinggal ditambahin aja. Yaitu 6 ditambah 6. R totalnya 12 ohm ya. Berarti yang kita masukin ke sini itu 12. 12 kuadrat tambah tadi XL-nya 20 dikurang 25 dikuadratkan terus diakarin. Nah, ini kita bisa hitung nanti itu Z-nya dapet 13 ohm. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke yang B-nya. Tentukan amplitudo arus yang dihasilkan generator tersebut. Amplitudo arus berarti kan I, I maksimum ya. Amplitudo arus kita tulis dulu I maksimum sama dengan kalau misalnya di
kita pakai hukum Ohm itu kan berarti ya tinggal GGL maksimum dibagi dengan Z-nya kan. Kita tulis tadi GGL maksimum itu ada di soal 26 volt. Kita tulis 26, Z-nya 13. Jadi kita dapat arusnya itu 2 ampere. Udah gini doang. Lanjut ke yang C-nya. Gambarkan diagram fasa arus dan tegangan. Kemudian tentukan beda fasa antara arus dan tegangan rangkaiannya. Nyatakan dalam bentuk tangan ini. Oke, sama kayak yang di pembahasan konsep tadi. Sebenarnya kalau gambar diagram itu ya udah tinggal gini aja. Tinggal paling bedanya di XL sama XC-nya. Ini kan kita lihat nih, kita bandingin dulu XL sama XC-nya itu lebih besar mana? XC-nya kan. Berarti nanti sebuah S itu bakal ke bawah gini. Nah, terus R itu tetap di sini. Kita tulis dulu ini XL, di sini XC, sini. Terus ini XL min XC. Yang di sini R. Nah, terus Z-nya di sini. Tuh, ini Z-nya. Udah. Oh ya, satu lagi sama fasanya di sini. Kalau fasa itu selalu terhadap ini ya, terhadap R. -nya. Terus sekarang kita cari apanya tadi? Beda fasa. Tentukan, nyatakan dalam bentuk tangan. Ya udah, tinggal masukin aja rumusnya. Tangan, eh, Markus tangan sama dengan tadi rumusnya XL min XC per R. Kita masukin deh. XL-nya tadi 20, XC-nya 25. XL-nya 20, X-nya 25. R-nya tadi 6 tambah 6, 12. Datar tinggal ngitung pakai kalkulator. Tan inverse itu dapat min 0,416. Gitu. Sampai sini oke. Oke lah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ya tanya di kolom chat. Yang tahun 2023-2024 selesai. Sekarang kita lanjut ke yang tahun hmm, tahun berapa ya? 2022, 2023 deh. Nah, emang biasanya soal RLC di nomor 2 sih. Nah, kan yang A disuruh tentu impedansi lagi. Emang sebenarnya emang harus tahu aja sih kalau misalnya di bab ini tuh harus tahu rumus aja. Karena sebenarnya emang gampang. Kecuali bab lain ya. Kita tulis dulu. Ini rumusnya. Z sama dengan R kuadrat. Salah. R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat diakarin. Oh ya sebentar, aku bacain dulu soalnya. Dalam rangkaian RLC seri dengan sumber tegangan bolak-balik, diketahui R sama dengan 20 ohm, C-nya sama dengan 31,25 mikrofarad, dan L-nya sama dengan 25 milihenry. Jika arus yang mengalir pada saat T sama dengan IT sama dengan 2A, sin 1600 radian per sekund T,
ditambah pi per 3. Tentukan impedansinya, terus tentukan beda sudut fasenya, sama tentukan fungsinya. Nah, sama kayak yang soal sebelumnya, kita cari dulu XL-nya. Tinggal tulis omega dikali L. Sama dengan nih, omeganya tuh yang ini ya, yang 1600. Karena kan fungsinya itu kan eh IT sama dengan IM sin omega T kan. Omega tuh ya yang ini, yang 1600. Kita tulis 1600 dikali sama L-nya. L-nya 25 mili Kita konversi ke Henry, berarti dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya berapa? Hasilnya itu, hasilnya nanti kita dapat 40 ohm. Nah, sama juga dengan XC-nya. XC sama dengan 1/omega dikali C. Sama dengan 1/, nah, omeganya ini 1600 dikali sama C-nya. C-nya 31,25 mikrofarad. Kita konversi ke farad, berarti kita kali 10 pangkat min 6 ya. 25 kali 10 pangkat min 6. Nanti kalau kita hitung tuh hasilnya dapat XC-nya itu didapat hasil XC-nya itu 20 ohm. Nah, kita udah dapat nih XL sama XC-nya. Tinggal kita masukin ke Z-nya. Tadi R-nya 20 ya. Kita tulis Z sama dengan 20 kuadrat ditambah 40 minus 20 kuadrat. Terus kita akarin. Nah, kalau dihitung itu nanti Z-nya kita dapat 20 ohm. Benar nggak ya? Enggak, bukan 20. Kita dapat nanti Z-nya itu 20 akar 2. 20 akar 2 ohm. Nah, kita dapat Z-nya. Sekarang lanjut ke soal yang B. Tadi pertanyaannya itu beda sudut fasa. Caranya sama, kita pakai ini. Yang arcus tangan, fasanya sama dengan XL min XC dibagi R. Kita masukin angkanya. 40 min 20 dibagi 20. Jadinya 20 per 20 kan sama dengan 1. Karena tangannya 1, berarti ketahuan dong di sini pi-nya itu 45 derajat. Atau bisa juga kita tulis pi per 4 kan. Nah, kita udah dapat fasanya. Ya kan pertanyaannya itu udah beda sudut fasa. Ya, berarti yang B udah selesai. Kayak gini doang. Ini beda sudut fasanya. Lanjut ke yang C-nya, yaitu fungsi tegangan generator AC yang disambungkan pada rangkaian RLC. Mana kalau fungsi apa? Fungsi tegangan ya. Fungsi tegangan itu kita tulis gini, VGL sama dengan VGL max-nya dikali dengan sin omega T ditambah sama pasanya kan. Kita udah dapat semua belum nih? Udah ya harusnya. Oh, yang GGL max-nya belum. Cara nyarinya gimana? Tinggal dihitung aja. GGLM sama dengan I max-nya dikali sama Z. Tadi I max itu bisa kita lihat di soalnya. Amplitudenya itu 2. Berarti I max itu 2.
2 dikali sama Z-nya tadi 20 akar 2. 20 akar 2. Jadi hasil GGLS-nya itu 40 akar 2 volt. Nah, udah dapat nih. GGL-nya udah ada, omeganya ada, fasenya ada, tinggal kita masukin fungsinya. Sama GGL sama dengan 40 akar 2 dikali sin. Omeganya tadi 1600 ya kalau nggak salah. Jadi 1600. Sin 1600 T ditambah fasanya. Fasanya yang pi per 4 tadi. Pi per 4. Udah jadi ini fungsinya. Nah, udah ya. Oke, yang nomor ini udah selesai. Karena emang sub soalnya cuma 3. Terus sekarang kita lanjut lagi deh ke soal yang tahun 2122. Soalnya sebuah rangkaian AC terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor, serta dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti pada gambar. Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah IT sama dengan 3 sin 1000 T ampere. Jika L1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 30 ohm, yang satu sama dengan 10 milihenry, terus L2-nya 20 milihenry, 3, C1-nya 20 mikrofarad, terus C2-nya 50 mikrofarad. Yang pertama, nah, tentuin impedansi lagi. Tapi kalau rangkaian yang kayak gini tuh, sebenarnya teman-teman jangan lupa ya buat totalin ininya sama ini sama ini juga jangan lupa ditotalin. Tuh. Cara totalinnya ya kayak totalin biasa aja. Kalau misalnya di rangkaian seri itu, kalau misalnya di rangkaian seri, R total itu kan sama dengan R1 ditambah R2. Terus kalau rangkaian induktor juga, L totalnya itu kalau misalnya seri itu L1 tambah L2. Nah, kalau C, ini kebetulan dia itu paralel. Jadi kita bisa langsung tambahin aja C totalnya. C1 tambah C2. Kecuali kalau misalnya si C-nya ini eh, seri juga, berarti dia kita pakai 1/C total ya. Sama dengan 1/C1 ditambah per C2 gitu. Kita tulis dulu deh R totalnya dulu. R total di sini tuh 20 ditambah 30 sama dengan 50 ohm. Terus kalau L totalnya sama tadi 10 milihenry tambah 20 milihenry. Ini sekalian kita konversi ya, berarti dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3 Henry. Terus C totalnya sama dengan 20 mikrofarad ditambah 50 mikrofarad. Ini juga sekalian kita konversi 20 tambah 50 dikali 10 pangkat min 6.
Jadinya 70 kali 10 pangkat eh, min 6. Min 6 karat. Nah, sekarang kita cari XL sama XC-nya. XL-nya itu sama dengan masih sama omega dikali L. Omeganya itu kita lihat lagi. Nah, omeganya ini 1000. 1000 kan ya? Iya, 1000. Kita tulis 1000 dikali sama L-nya. L totalnya nih 30 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3. Itu kan habis ya. Jadi kita tulis 30 oh, itu buat XO. Nah, sekarang buat XC-nya itu 1 dibagi omega dikali C. C sama 1 dibagi aduh, 1000 dikali C totalnya 70 kali 10 pangkat min 6. Nanti kalau dibagi itu kita dapat hasilnya 1 dibagi 1000 kali 70 kali 10 pangkat min 6. Kita dapat hasilnya itu 2 14,3 lah, 14,3 ohm. Terus kita udah dapat XL sama XC-nya, kita masukin ke rumus impedansinya. Kita tulis Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC di kuadrat terus akar. Nah, ya udah tinggal kita masukin aja angkanya. Tadi R-nya itu 50, berarti 50 kuadrat ditambah XL-nya 30. Eh, ya 30. Terus dikurang XC-nya 14,3. Ini kuadrat juga. Maka nanti kita dapat Z-nya itu sama dengan akar 50 kuadrat ditambah 30 min 14,3 kuadrat. Nah, kita dapat Z-nya itu 52,4 ohm. Ini kita dapat jawaban yang ada. Oke, sekarang lanjut ke yang B-nya. Tentukan tegangan sebagai fungsi waktu. Ini sama nih kayak soal yang sebelumnya. Kita cari fungsi tegangannya. Kita tulis ini aja ya. Ini yang B. Kita tulis dulu. Misalnya dia sama dengan GGA max dikali sin omega T ditambah pasang. Ya kan? Terus kita cari nih eh apanya? GGA max-nya sama pasangnya. Kalau buat nyari GGA max, kita cari pakai sama kayak yang tadi. IM dibagi sama Z. Nah, IM-nya tadi ada di sini, di soal. Mana ya? Nah, amplitudenya 3. Berarti IM-nya itu 3. IMAX-nya. 3 di sini. Bukan dibagi ya. Sorry lupa. Tapi dikali. IM dikali Z sama dengan 3 dikali. Z-nya tadi 52,4 ya. Iya, 52,4. 52,4. Nah, tinggal kita hitung deh. 3 dikali 52,4.
Tuh kita dapat GGA maksnya itu 157,2. Nah, tinggal kita masukin aja. Eh, ada. Nah, GGLM-nya udah dapat. Sekarang kita cari fasanya pakai rumus yang atas tangan. Sama dengan XL min XC dibagi R. Nah, tinggal masukin tadi XL-nya itu, XL-nya 30, XC-nya 14,3. 30 dikurang 14,3. Dibagi R-nya. R-nya berapa tadi? R-nya 50. Nah, ini kita hitung 30 dikurang 14,3 dibagi 50. Itu nanti hasil dapat 0,314. Tapi ini kan baru eh arpas tangannya ya. Jadi kita harus nyari fasanya. Jadi kayak, aduh, salah. Jadi kita tulis ini arpas tangan 0,314. Nah, sini kita tulis 0,314. Itu tuh dia ada di 17,4 derajat atau sekitar 0,3 radian. Nah, yang ini nih yang kita pakai buat di fase yang ini. Terus tinggal kita masukin GGL sama dengan GGL M-nya tadi 157,2. Terus dikali sin omeganya tadi 1000 ya. Iya, omeganya 1000. 1000 T ditambah 0,3. Nah, jangan lupa satuannya. Tadi lupa satuannya. Nih satuannya. Udah ya. Jangan lupa satuannya ya teman-teman. Kalau di soal ini. Terus kita lanjut ke subsoal C. Tentukan tegangan sebagai fungsi waktu yang diukur di antara titik A dan B. Nah, kita lihat titik A dan B itu di mana? Titik A dan B itu di sini kan ya? Di sini dan di sini. Berarti kita lihatnya rangkaian yang ini aja. Nah, berarti kita harus cari XL-nya lagi. Tapi kita pakainya L1 doang. Buat nyari impedansi yang barunya. Kita tulis dulu di sini. Z sama dengan, atau dari ini dulu deh. Kita tulis dulu tujuan dari soal ini buat nyari GGL-nya. GGLM sin omega T ditambah rasanya. Buat nyari GGLM-nya ini kita pakai IM dibagi Z. Dikali Z, sorry. Dikali sama Z. Nah, Z-nya kita cari yang baru. Z sama dengan R kuadrat ditambah. Nah, ini pakainya XL doang. Karena di antara titik A dan B itu tuh dia nggak ada C kan, cuma ada R sama L. Kita cari XL-nya di sini ya. XL1 sama dengan omega dikali L1.
XL sama dengan 1000 dikali berapa nih L satunya? 10. 10. Ini kan milih Henry. Berarti tinggal kita kali lagi 10 pangkat min 3. Dicoret. Jadi XL-nya sama dengan 10 ya. 10 ohm. Nah, kita masukin XL-nya. Tadi R-nya itu kan berapa ya tadi lupa. R-nya 50. 50 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kalau ini tinggal dihitung. Akar 50 kuadrat ditambah sama 10 kuadrat. Jadi hasilnya itu 50,99. Atau kita bulatkan lagi ya jadi 51 ohm. Nah, kita masukin nih ke sini. IM-nya tadi berapa? Aduh, lupa lagi. IM-nya 3 ya? 3 dikali 51. Sama dengan 153. Nah, kita udah dapat Google Box-nya. Sekarang kita cari fasanya. Dari fasanya juga sama. Masih sama. Eh, XL min XC dibagi R. Sama dengan XL-nya tadi 10 kan. Terus XC-nya nggak ada kan. Jadi harus kita masukin. R-nya 50. Jadi di sini tuh 1/5. Nah, tinggal fasanya nanti dibalik aja atas tangan 1/5. Jadi nanti kalau dihitung itu bakal dapat 0,2 radian. Udah dapat nih fasanya. Kita masukin ke sini, ke sini. Kita tulis GGL sama dengan GGLM-nya tadi berapa? 153 ya. 153 dikali sin omega tadi 1000 ditambah fasanya 0,2 V. Jangan lupa satunya V. Oke, udah ya. Ya, berarti jawaban yang C ya ini. Ini jawaban yang C. Sekarang kita lanjut ke yang D-nya. Tentukan daya rata-rata pada rangkaian. Nah, tadi udah kita cari nih rumus daya rata-rata. Tinggal kita masukin aja ya. Di sini aja deh. D. V average ya berarti kita tulisnya. V average itu sama dengan IRMS kuadrat dikali R kan. IRMS tadi tuh IM per akar 2 dikali R kan. Aduh, ini kuadrat sebentar. Nah, dikali R. Tinggal masukin angkanya. P average. IM-nya 3 per akar 2 kuadrat dikali sama R-nya. R-nya tadi 50. Tinggal hitung. Itu di kuadratnya di 9 per 2 dikali 50 ya. Terdapat di average-nya itu eh, 9 kali 25 ya jadinya. Itu 225 watt. Nah, ini jawaban yang D-nya. Nah, gampang kan? Semoga puas gampang ini. Nah, udah selesai nih soal yang ini. Kita lanjut satu soal lagi deh ya.
Satu soal lagi, terus udah tuh. Kita ambil yang tahun 2018. Di soalnya, sebuah generator arus bolak-balik dengan tegangan Vt sama dengan 40 sin 500 T volt dirangkai seri dengan sebuah induktor L sama dengan 250 mH, resistor R 100 ohm, dan kapasitor C seperti ditunjuk gambar. Diketahui arus total yang mengalir pada rangkaian I sama dengan 0,2 akar 2 sin 500 T min 4 A. Terus di soalnya, yang pertama hitung daya rata-rata yang terdisipasi pada rangkaian. Oke, daya berarti P ya. Sama kayak soal yang tadi, kita pakai P, daya rata-rata P average, sama dengan I kuadrat RMS dikali sama R-nya. Kita tulis ya. Kita pakai I M dibagi akar 2 terus kuadrat dikali sama R-nya. IM-nya berapa? Ini IM-nya 0,2 akar 2. Kita tulis di average sama dengan 0,2 akar 2 dibagi akar 2. Terus kuadratin. Sama tadi R-nya berapa? R 100 ya? Ya 100. Kita tulis dikali 100. Bisa coret ya. Jadinya 0,02 kuadrat dikali 100. Itu jadi 4. Satuannya watt. Nah, udah ini yang A. Sekarang kita ke yang B. Berapa nilai kapasitansi pada rangkaian C? Hmm, berarti ini kita eh, balik ya. Yang di soal-soal sebelumnya nanyain impedansi, sekarang kita harus nyari C-nya. Kita bisa pakai rumus impedansi yang ini. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC. Itu dikuadratkan. Nah, ntar kita kita itu cari XC-nya nih, karena di XC itu kan ada 1/omega C. Ini bisa kita cari nih C-nya. Nah, tinggal kita masukin aja. Z-nya itu diketahui nggak ya? Sebentar. Oh, Z itu bisa kita cari pakai ini. Tadi kan kita itu ya, pakai GGLM sama dengan IM dikali Z. Ntar Z-nya itu bisa kita cari di sini. GGLM dibagi IM. Nah, di sini di GGLM-nya itu 40. 40 dibagi 0,2 akar 2. Ini kita hitung.
40 dibagi 0,2 akar 2. Terus dapat kita eh, Z-nya itu 141,42 ohm. Ya, ohm. Terus R-nya, R-nya kan ada ya di sini. Oh, yang belum ada itu XL. XL kita cari dulu. XL sama dengan omega dikali L. Sama dengan tadi omeganya itu ada di persamaannya. Ini ya omeganya 500, 500 dikali L-nya itu 250. Langsung kita kali ya. 250 dikali 10 pangkat min 3. Ini kita cari. Tinggal 25. Ini kan habis ya. 25 kali 5, 125 ya. 125 ohm. Nah, udah dapat nih nilai-nilai Z-nya, R-nya, XL-nya. Sekarang kita bisa cari, masukin angka Z-nya sama R-nya sama XL-nya juga. Kita tulis di sini 141,4 sama dengan 42 ya. R-nya tadi berapa? R-nya 100. 100 kuadrat ditambah XL-nya 125 dikurang XC kuadrat. Nah, di sini kita bisa langsung pakai kalkulator aja ya. XC-nya nanti kita dapat berapa ya? Kita tulis 141,42 sama dengan akar 100 kuadrat ditambah 125 dikurang XC dikuadratkan. Terus kita solve. Oh, kita dapat XC-nya itu 25 ohm. Nah, ini baru dapat XC-nya. Jangan lupa kita itu mau nyari C-nya. Kita kan tahu XC itu sama dengan 1 dibagi omega kali C kan. Maka C-nya itu sama dengan 1 dibagi omega dikali XC. Ya udah, tinggal masukin deh angkanya. 1 dibagi tadi omeganya 500 dikali XC-nya 25. Ini kita bagi. 1 dibagi 500 dikali 25. Itu 8 kali 10 pangkat min 5. Ini farad kan satuannya. Ini bisa kita ubah lagi nih. Jadi 80 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadinya C sama dengan 80 mikrofarad. Oke, kan ini C ya. Kita udah dapat C-nya. Sekarang kita lanjut ke subsoal selanjutnya. Subsoal terakhir ya. Oke. Gunakan diagram fasor untuk mencari VAC, yaitu beda tegangan antara titik A dan C. Hasil perhitungan cukup disajikan dalam bentuk akar. Oke. Dari titik A ke titik C. Titik A ke titik C. Berarti itu di sekitar sini ya. Kan. Pertama kita tulis dulu, kita gambar dulu diagram fasornya. Oke, bentar. Jadi, eh diagram fasor itu kan semua sama, cuma beda di arah XL sama X-nya doang kan. Jadi karena ini kita itu nggak pakai C, jadinya kita bisa langsung tulis aja ntar di gambar itu di sumbu Y-nya itu ngarahnya ke atas. Terus di bagian C ya. Nah, ini kan XL, daerah XL. Ini daerah si XC-nya. Berarti karena cara C-nya gitu nggak kita hitung, jadi kita cukup tulis XL-nya aja di sini. Terus R-nya di sini. Impedansinya juga sama. Sana. Eh, Ini Z, ini R.
Nah, di sini kita tulis fasa. Udah, gini diagram fasornya. Terus kita cari apa lagi di C itu? V A C T. Berarti fungsi ya. V A C T. Kita tulis dulu sini. V A C. Sama dengan V A C maksnya dikali sin omega T plus fasanya. Nah, yang kita cari itu dua, yaitu V A C max-nya sama fasanya. Cara nyari V A C max-nya itu sama lah ya semua. Buat nyari V mah, kita pakai V max-nya, V max-nya dikali sama Z C-nya. Oh, berarti kita nyari Z lagi nih. Tapi nggak apa-apa, gampang lah nyari Z. Tinggal kita masukin aja. Tadi di sini I-nya itu I-nya 0,2 akar 2. 0,2 akar 2. Terus dikali ZAC itu berarti kita pakai eh kita tulis ini ya. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat. Udah gini doang ya. Tinggal ntar masukin R-nya 100 sama XL tadi berapa? XL 125. Kita tulis ini di dikali 100 kuadrat tambah 125 kuadrat. Ini akar ya. Nah, udah tinggal kita hitung buat VAC max-nya. Ntar kita dapat hasilnya itu 0,2 akar 2 dikali akar 100 kuadrat ditambah 125 kuadrat. Itu ntar dapat VAC max-nya itu 45. Aduh, 45,27. 278 lah, 278. Terus kita cari fasanya. Pakai arcus tanggung fasa sama dengan tinggal masukin XL per R lah ya. Karena kan C-nya nggak kita masukin. Jadinya 125 per 100. Terus buat cari fasanya tinggal dibalik. Arcus tanggung. 125 per 100. Nah, kita udah dapat fasanya. Eh, tinggal kita masukin ya ke sini. Ya, C max-nya tadi berapa sama fasanya berapa. Terus kita tulis ini. VAC T. Tadi VAC max-nya itu 45,278. Terus ditambah sin omeganya tadi berapa ya? Omega. Oh, 500. Oh, di sini ada fasanya juga. Berarti ntar kita tambahin ya. Kita masukin ke fungsinya. Sin omeganya 500 T. Terus tadi ada fasanya pi per 4. Ditambah arc tangan 125 per 100. Udah deh.
Selesai. Ini hal jawabannya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak ya? Kalau tidak ada, kalau tidak ada bakal aku cukupkan. Oke, aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang nanya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu ke pelajaran tentang arus bolak-balik ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Makasih buat yang udah join. Semoga eh, pelajaran hari ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga UAS fisika dilancarkan. Semoga dapat hasil yang memuaskan. Semoga semoga nggak UP, semoga nggak ngulang. Oke. Makasih ya teman-teman. Eh, Silakan boleh live. Semangat ya ngerjain UAS fisikanya. Semoga bisa jawab yang bagian RLC ini. Selamat malam.